Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester di planning nomor 2 saya. Untuk pertama, saya melakukan import terhadap library yang diperlukan. Kemudian saya menentukan para hyperparameter di sini dan n labelnya disesuaikan dengan jumlah labelsnya dengan epoch sebanyak ini dan learning rate seperti ini. Kemudian di sini kita melakukan loading terhadap datanya pada data manifestation, dilakukan download terlebih dahulu dan seterusnya. Kemudian melakukan filtering terhadap data dengan di pembagian datanya di sini. Kemudian untuk pada soal 1A dilakukan pembuatan model terhadap arsitektur baseline yang telah ditentukan. Yang mana dilakukan embedding dengan jumlah n labels dan n labels. Kemudian pembuatan untuk generatornya ditentukan berdasarkan linear menggunakan noise dimension dengan ukuran noise dimension plus n labels dan outputnya 128. Kemudian untuk layer kedua, input 128, output 256. Layer ketiga, input 256 dan output 512. Layer keempat, input 512 dan output 1024. Dan layer kelima, dengan input 1024 dan outputnya image size sebanyak 2. Image size dipangkat 2 maksudnya. Kemudian setelah itu untuk model discriminator sama seperti sebelumnya menggunakan embedding juga dengan n labels dan n labels. Kemudian untuk arsitektur linearnya menggunakan size inputan sebanyak image size pangkat 2 menyesuaikan dari yang tadi di output di sini plus labels plus n labelsnya dari embedding dengan output sebanyak 512. Kemudian menggunakan layer linear lagi dengan input 512 dan output 1024, input 1024 dan output 1024, kemudian input 1024 dan output 512, dan terakhir input 512 dan output 1 baru lakukan sigmoid. Dan juga jangan lupa untuk di setiap linear diantaranya akan ditempatkan leaky relu. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan inisialisasi terhadap generator dan discriminator. Kemudian di sini kita akan menghitung nilai GLOS dan DLOS-nya berdasarkan proses trainingnya, dimana epochnya kita melakukan sebanyak 30 dan kita lihat seperti ini proses trainingnya. Oke, setelah itu kita akan mengambil nilai FID. Namun untuk pada kasus ini FID-nya saya menggunakan nilai PCA dari gambarnya, sehingga kita tidak mengambil FID untuk keseluruhan gambar, namun kita hanya mengambil fitur-fitur penting dari gambar menggunakan PCA. Di sini ada proses pembuatan PCA-nya terlebih dahulu untuk mengambil PCA, kemudian menghitung nilai FID berdasarkan PCA dan evaluasi. Berikut, setelah dilakukan perhitungan menggunakan PCA, kita mendapatkan FID sebesar 31,59, yang mana merupakan nilai yang cukup decent dan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian menyesuaikan soal untuk 1B kita melakukan model modifikasi. Melakukan modifikasi terhadap 2 layer linear terakhir sebelum layer linear terakhir. Di sini kita melakukan modifikasi pertama. Saya sendiri melakukan modifikasi dengan mengubah inputan 1024 dengan output menjadi 256 dan inputan 256 menjadi output 512. Setelah itu saya melakukan proses sama seperti sebelumnya. Dan saya mendapati nilai FID-nya adalah sebesar 42,50. Kemudian untuk model kedua, saya melakukan perubahan pada sini, pada bagian ini, di mana inputan adalah 1024 dan output adalah 128 dan inputan 128 dengan output 512. Di sini saya melakukan proses yang sama seperti sebelumnya dan saya mendapati nilainya adalah 57,19. Untuk model ketiga, saya melakukan perubahan pada bagian ini dengan cara menonaktifkan salah satu layer linear yang terakhir. Kemudian saya mendapatkan nilai FID sebesar 60,4. Kemudian untuk model selanjutnya saya melakukan modifikasi dengan melakukan perubahan pada bagian ini, di mana saya melakukan inputan sebesar 1024 dan output sebesar 512. Kemudian selanjutnya inputan sebesar 512 dan output juga 512.
sama seperti sebelumnya, dan saya mendapati nilai FID adalah 59,86. Jadi apabila dibandingkan antara model pertama yang merupakan baseline dibandingkan dengan model modifikasi, nilai FID yang dihasilkan didapati bahwa model baseline memiliki nilai FID yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa nilai kemiripan antara gambar asli dan yang buatan cukup tinggi, sehingga model-model modifikasi tidak memiliki nilai yang cukup tinggi dalam melakukan proses pembuatan citra gambar. Sekian dari saya, terima kasih.